Teman-teman media agak geser ya. Oke. Ya. Oh ya, kasih jalan. Kejar. Biji. Oh, Geser dulu. Bentar ya. Asik. Lapor HP ini hilang. Buang dalam. Geser lagi boleh? Geser lagi boleh? Mundur ya. Kasih lo. Boleh. Geser. Isi ya. Ya, backgroundnya ini tulisan boleh. Ini. Geser. Mundur. Agak mundur lagi. Sini lagi mundur lagi. Dari sebelah sana. Antrinya sebelah. Antrinya kalau foto sebelah sana. Nah, bentar Pak, bentar. Pak izin terkait pertemuan hari ini gimana? Pertemuan kali ini kangen-kangenan ada Pak Jokowi, terus kita bicara hal-hal yang ringan-ringan saja, ketahui bahwa ada framing yang jahat. Kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Sini aja contohnya apa yang dilakukan oleh posisi LD ya. Dan kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan kita di Indonesia, dan mereka tidak pernah melakukan investigasi atau menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu ya. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang bisa difitnah, tapi saya happy saja. Menurut Bapak ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik, dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan? Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan? Yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedinya Perjuangan dan juga majalah Tempe, ya kan? Karena apa? Mereka ini memang ada hubungan ya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya kembali lagi kita harus ingat kawan-kawan bahwa kemarin waktu Pilpres ada gugatan di MK itu antara 01 dan 03 juga tidak memberikan bukti-bukti yang jelas, ya kan, dan valid, dan fakta hukum tidak ada, makanya mereka kalah. Yang ada hanya seperti clipping-clipping dari koran atau media ya. Dan kembali lagi kita ketahui bahwa investigasi nggak ada sama sekali, ya kan. Dan CRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan, jangan sampai terkecoh mau diadu domba. Terus saya tanggapi sedikit juga tadi masalah saya tanyakan ada yang namanya Koni Rahakundini. Bapak bilang ya silakan buktikan kalau ada. Tapi menurut saya kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Ya kan, Koni ini siapa? Dan dia kan baru di PDIP. Setelah terusirlah dari Nasdem karena nggak dapat sesuatu di Nasdem ke timnya Ganjar, terus ke tim Pak Prabowo, ditolak oleh TKN kan, Bang Rosan. Makanya Koni mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya 2 tahun. Ya kan? Ini kan fitnah ini. Nanti ada yang akan meracuni Pak Prabowo, dan ini kan nggak benar, kita tahu. Makanya orang sekelas begini jangan sampai bangsa kita percaya gitu loh.
ya kan. Dan kalau benar-benar ada, ya kan, KONI punya dokumen, ya kan. Kenapa dokumen ini, ya kan, harusnya kan bisa digugat di Indonesia, ya kan. Terus yang kedua, kenapa nggak dititipkan ke Bu Megawati atau Mbak Puan sebagai Ketua DPR atau Pak Budi Karya sebagai Menko Polhukam yang dulunya orang BIN, benar nggak kawan-kawan? Ya kan? Kenapa dititipkan seorang KONI yang kabur dari di Rusia karena takut menghadapi proses hukum atas pelaporan dari beberapa teman mengenai dia memfitnah bahwa polisi bisa mengakses Sirekap. Terus yang kedua, pelaporan dari Ketua TKN Bang Rosan mengenai bahwa Bang Rosan ada ngomong bahwa Pak Prabowo ini hanya bisa bertahan 2 tahun, ya, diracun lah. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, Pak Jokowi baik-baik saja, beliau sudah mencapai puncak daripada diri beliau sebagai presiden, 4 kali menang dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus kemarin mengendos Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, terus banyak juga teman-teman gubernur, teman-teman wali kota yang jadi, ya kan. Beliau sendiri sekarang happy bersama lihat masyarakat, ya kan, menerima masyarakat, menerima kami semua, bersama keluarga juga bahagia gitu loh. Jadi beliau nggak terpengaruh. Jadi kalau mereka mengatakan Pak Jokowi panik, Pak Jokowi penyebab semuanya ini, yang panik itu yang korupsi, yang sudah jadi tersangka korupsi, ya kan. Ini kan orang lagi happy, gimana mau panik gitu loh. Jadi yang panik ini adalah orang yang tertimpa musibah, dijadikan tersangka karena sudah mengkhianati rakyat dan mengkhianati bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno. Ya kawan-kawan, jadi saya katakan bahwa yang benar pasti benar, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Dan jangan lupa, jangan pernah melawan atau mau menzolimin orang baik dan benar. Tuhan itu tidak tidur. Ya, jadi kawan-kawan, begitu saja tadi perbincangan saya sama Bapak Presiden. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir, termasuk terima kasih sudah tadi diterima oleh Bapak Presiden ke-7 ya, Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Mau foto dulu nanti. Oh, selalu. Sama Pak Jokowi. Sini aja. Apa yang ini dulu? Satu keluarga. Jam dinas saja. Di patrol ini aja, patrol yang dinamakan saja. Pulang antriannya. Banyak. Anak saya. Iya, saya dari Jogja mampir ke sini sengaja Masuk. lama pengen ketemu Pak Jokowi. Iya. Jadi ini sebenarnya Pak. sering sekali ini satu keluarga aja biar iya. Saya taruh sini. Ya. Satu keluarga aja rombongan bercepat. Saya taruh Pak. Rombongan ya Pak. Ya, siap. 1, 2.
Satu, dua, tiga, satu, oke. Tuh. Kita dulu Pak ya. Yo, ayo, Mas.